Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, puji Tuhan. Kita ada pada pagi hari ini semua karena Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mengalami Tuhan. Tuhan masih beri kita kesempatan untuk dapat melihat saudara-saudara kita masih bisa saling menyapa, diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebab Dia Bapa yang mengerti, Bapa yang paham, sungguh besar anugerahnya. Ketika kita menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa di bumi ini, namun oleh karena kasih-Nya, Tuhan turun ke bumi ini untuk Bapak, Ibu, dan saya. Sekalipun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah adalah milik yang harus Ia pertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia. Bahkan lebih lagi, Ia mati, tergantung di kayu salib, hanya untuk agar kita diselamatkan. Betapa anugerah yang begitu besar jika Bapak Ibu dapat menemukan betapa berharganya peristiwa salib Kristus. Jika Bapak Ibu dapat menemukan pada pagi hari ini betapa Tuhan mengasihi kita, betapa itu sebuah anugerah yang terbesar. Karena salibnya kita dapat mengenal kasih itu. Oleh karena salibnya, kita dapat masuk dan mengenal dimensi anugerah. Mari kita tanggalkan sejenak dimensi di mana kita berada saat ini. Dimensi manusia lama, dimensi lahiriah. Mari kita masuk kepada realita Roh Kudus.
di mana Roh Kudus berada, dalam roh dan kebenaran. Karena saatnya sudah tiba. Seperti yang difirmankan firman, sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karya salib adalah tanda bukan untuk orang-orang benar, tapi untuk orang-orang yang tidak benar. Kita dibenarkan oleh karya salib. Saya mau mengajak Bapak Ibu pada pagi hari ini mengalami Kristus dengan kasih-Nya yang besar. Mengalami Kristus pribadi, masing-masing pribadi. Saya hanya bertugas memberi pengertian pada pagi hari ini. Tapi untuk dapat mengalami Kristus, itu persoalan yang lain. Itu tergantung pada pribadi masing-masing. Apakah akan membuka hati untuk Tuhan pada pagi hari ini? Apakah dapat menikmati karya penebusan? Mari kita bersyukur karena tanda lubang pada tangan dan kakinya menandakan kita sudah ditebusnya. Luka pada lambung untuk membuktikan bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Betapa Tuhan mengingini Bapak Ibu. Betapa Tuhan mencintai Bapak Ibu. Mari kita respon kasih-Nya. Mari kita rasakan kasih-Nya. Biarlah kasih itu mengalir. Terus mengalir dapat kita rasakan. Betapa sering kita mengecewakan Tuhan. Seringkali kita datang kepada Tuhan hanya ketika kita butuh berkat-Nya, kesembuhannya,
karena roh agamawi. Kalau nggak ke gereja dosa, kalau nggak bayar persembahan Tuhan marah, kalau nggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan tidak diberkati Tuhan. Itu semua merupakan roh agamawi. Tapi Tuhan datang tidak membawa roh agamawi, melainkan kasih. Tuhan mengasihi kita sebelum kita melakukan apa-apa. Tuhan tetap mengasihi kita sekalipun kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita responi kasih-Nya. Mari kita rasakan kasih-Nya. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Saya berdoa biarlah pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kita pencerahan. Saya berdoa pada pagi hari ini agar roh Alkitab itu, roh Tuhan, roh firman membaur dengan roh Bapak, Ibu, dan saya. Dan membawa terang. Sehingga kita mengerti setiap kalimat yang Tuhan ucapkan, setiap kalimat yang tersusun dalam kitab suci, betapa baiknya Tuhan. Tuhan memiliki rencana dan panggilannya kepada tiap pribadi pada pagi hari ini. Mari kita temukan panggilan kita. Karena orang yang berjalan dalam panggilannya, mereka dapat lebih fokus untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan berdiam diri, karena Tuhan melihat hati, bukan seberapa lama kita beribadah, bukan seberapa hebat kita mengenal firman, tapi apakah firman mengenal kita? Bukan seberapa banyak kita mengakui firman,
Namun seberapa dalam firman mengakui kita. Mari kita pribadi, masing-masing pribadi bertanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada pribadi, lepas pribadi pada pagi hari ini. Mari kita nyembah Tuhan. Sembah Dia dengan mulutmu. Jangan berdiam diri. Sembah Tuhan dengan mulutmu. Sembah Tuhan. Panggil namanya. Berserulah. Berserulah. Sebab Tuhan menginginkan mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Berserulah. Rasakan Tuhan. Karena persembahan adalah sebuah ekspresi. Dan penyembahan adalah sebuah ikatan dalam keintiman. Walaupun seringkali kita mengekspresikan penyembahan dengan nyanyian, musik dan tarian. Matius 23 ayat 23 berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan." Seringkali kita berpikir ketika kita membawa persembahan, maka seolah-olah kita menebus semua kesalahan kita. Seolah-olah apa yang kita bawa untuk kita persembahkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di depan Tuhan. Namun yang Tuhan inginkan pada pagi hari ini adalah hubungan. Tuhan menginginkan sebuah hubungan. Hati yang terikat. Hati yang melekat. Tuhan inginkan hati. Tuhan inginkan sebuah hubungan. Setelah karya salib dan penebusan oleh kematian Yesus, hidup Bapak Ibu dan saya bukanlah milik kita lagi. Jadi sudah selayaknya lah bila kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya. Namun Tuhan tidak pernah memaksa.
Tapi Tuhan selalu melihat ketaatan. Tuhan ingin hubungan yang didasari oleh perasaan cinta. Cinta yang mau berkorban untuk orang yang dikasihinya. Bukanlah sebuah hubungan yang kaku. Tuhan ingin hubungan yang dinamis, hubungan yang harmonis. Dinamis artinya bergerak, mengalami pertumbuhan, mengalami pergerakan. Sebab Tuhan ingin berekspresi melalui tubuhnya. Sudahkah kita membiarkan tubuh kita dipakai Tuhan sebagai tempatnya berekspresi, sehingga orang lain dapat mengenal Tuhan melalui kehidupan kita? Atau jangan-jangan orang tidak mengenal Tuhan melalui kita, atau bahkan membenci Tuhan karena kita? Bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat? Apakah kita menampilkan Tuhan atau tidak? Satu Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Buka hatimu, sebab Tuhan menunggu di luar pintu hatimu. Tuhan mengetuknya. Tuhan mengetuknya sekali lagi. Tuhan menunggu. Buka hati. Buka hati. Mari sembah Dia. Mari sembah Tuhan. Mari tinggikan namanya. Mari agungkan namanya. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, ia akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Ketika Bapak Ibu menabur cinta dan ketulusan, maka Bapak Ibu akan menuai pengharapan. Sebab pengharapan yang dari Tuhan tidak mengecewakan. Markus 4 ayat 26 berkata,
Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, sebagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Pada pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa musim menuai sudah tiba. Ladang ada pada sekeliling Bapak Ibu. Mari kita ayunkan sabit dan tuai. Sebab anak-anakmu menunggukan doamu. Orang tuamu menunggukan doa-doamu. Kerabat, tetangga, mereka adalah ladang yang siap dituai. Sudahkah kita melakukannya untuk Tuhan? Mungkin mereka mengecewakan, mungkin mereka melukai, tapi mereka adalah ladang-ladang yang harus dituai. Berbesar hatilah apabila tiba saatnya kita akan ditolak. Jangan berkecil hati, sebab Tuhan terlebih dahulu ditolak. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Hingga pesan ini disampaikan, Tuhan menanti di depan pintu gerbang. Tuhan menanti di depan pintu gerbang, menunggu kita pulang. Sudah pantaskah kita pulang ke rumah Bapa? Daud sadar akan hal ini, sehingga Daud menikmati berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Ia hanya memandang pada salib Kristus, sehingga ia tidak mempedulikan lagi hujatan-hujatan, kekecewaan, masalah-masalah, karena yang ia lihat hanya Tuhan. Wahyu 14 ayat 15 berkata, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi
sudah masak. Orang-orang yang menaburkan dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Yohanes 4 ayat 38 berkata, "Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan." Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani yang bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Ia, Yesus, mengubah manusia yang percaya dengan menanamkan benih ilahi di dalam dirinya, yakni Roh Yesus di dalam hati manusia, yang kemudian bertumbuh menjadi manusia yang segambar dengan Yesus Kristus. Sebab pertumbuhan di dalam Kristus harus selalu bergerak sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, hingga Bapak Ibu mengalami Kristus secara utuh. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, "Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, karena ada benih ilahi di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Mari kita akui Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama, memperkatakan firman bersama-sama, sambil memandang pada salib Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menerima anugerah, orang-orang yang menerima karunia, orang-orang yang diselamatkan, bukan karena usaha, tapi oleh karena iman dan kasih karunia. Mari kita katakan dengan suara yang keras, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Engkau Tuhan, dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat.
Setiap orang yang berada dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi suatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah memiliki Engkau, Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru, suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Kata firman Allah, saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Kata firman Allah, saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan Anak Domba Allah yang dikasihi Allah. Kata firman Allah, saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Tertulis dalam Efesus, namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai Anak Domba Allah. Tertulis dalam kitab Ibrani, saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh, dan tidak ada suatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Tertulis dalam kitab Markus, saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Tertulis dalam kitab Kolose, saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk melalui Engkau Yesus Kristus. Sebab saya dapat melakukan apa saja bersama Engkau Yesus Kristus. Kata kitab Markus dan kitab Efesus. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku dapat diperbaharuinya. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Sakit penyakitku telah disembuhkannya. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupannya menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Saya telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Saya tidak merasa takut, sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian. Saya tidak merasa takut karena firman-Mu padaku,
Janganlah kamu takut oleh karena aku beserta kamu. Senantiasa saya tidak merasa kecewa oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kananmu oleh kebenaranmu. Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan saya. Yesus, Engkau berada di dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Di bawah kakiku menatang tangan-Mu Tuhan, yang penuh cinta kasih abadi, kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Haleluya. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengakui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah Engkau penuhi oleh cinta kasih Allah. Hatiku telah dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Hatiku telah dipenuhi oleh rasa damai Tuhan. Sekarang ini saya telah dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Sekarang ini saya telah dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sekarang ini saya mengakui, sekarang ini saya akan mencari orang lain, entah siapa saja, untuk menerima rahmat dan anugerah dari Tuhan. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena semua anggota sanak keluarga saya telah datang menjadi anggota kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di hadapan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, saya bersyukur karena saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Apa yang saya perkatakan bukanlah iman yang membabi buta, tapi apa yang saya perkatakan berlandaskan firman-firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar saya, dan Engkaulah yang telah menerima pengakuan saya pada pagi hari ini. Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam kehidupanku sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan. Pengakuan kami naik ke depan hadirat Allah yang Maha Tinggi, karena Engkau selalu mendengar apa yang kami perkatakan, apa yang keluar dari mulut kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau yang berdaulat atas hidup kami sepanjang hari ini.
Saya tergerak hati berdoa untuk Ibu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa untuk Ibu agar Ibu mengalami pemulihan demi pemulihan bersama Roh Kudus secara cepat. Jika Roh Kudus mampu mengubahkan orang lain, maka Roh yang sama yang tinggal di dalam Ibu mampu mengubahkan Ibu pulih dengan segera, pulih dengan cepat di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-tangannya, kakinya, mulutnya, organ-organ tubuhnya kembali berfungsi dengan normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila Ibu seperti aliran-aliran listrik yang mengalir, karena doamu sudah didengar. Terus katakan haleluya. Terus katakan haleluya. Puji Tuhan. Terus berdoa, terus berdoa. Terus terkoneksi dengan Tuhan. Bapa, Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami. Dan saya yakin Bapa selalu menjawab doa-doa kami. Karena apa yang kami perkatakan semua berlandaskan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena hingga saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang berbeban berat. Pandanglah pada salib Kristus. Masuklah dalam anugerah. Kiranya kasih setia Tuhan turun pada pagi hari ini dan mengalir, berembuslah Roh Kudus, berembuslah pada pagi hari ini. Bila kami putra dan putrimu menerima hembusan Roh Kudus, sehingga kami dipenuhi oleh Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena sakit penyakit kami telah disembuhkan. Beban-beban kami sudah diangkat dan kami sudah menerima pembebasan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Mari kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita ada hingga saat ini semua karena anugerah. Ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada.
Berdoalah bagi anak-anakmu, orang tuamu, saudaramu perempuan atau laki-laki, sahabatmu, kerabatmu, tetanggamu. Berdoalah bagi negeri ini. Berdoalah hingga doamu berdampak pada bangsa ini. Berdoalah bagi kotamu hingga doamu berdampak pada kota di mana engkau doakan. Berdoalah hingga doamu memiliki kuasa. Berdoalah, teruslah berdoa. Teruslah percaya, walau kita tidak melihat. Tetaplah berdoa. Dan perbuatlah seolah-olah kita sudah menerima apa yang kita doakan. Berimanlah hingga imanmu menggetarkan surga. Berhentilah berdoa untuk kepentingan dirimu sendiri, tapi berdoalah untuk kerajaan surga. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mau mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesetiaannya, pemeliharaannya, kesembuhannya yang sempurna. Bila Roh Kudus mengurapi kita dari kepala dan turun hingga kaki. Bila minyak yang baru itu terpercik pada kedua ambang pintu pikiran kita, kedua ambang pintu hati kita, kedua mata, telinga, bibir, lidah, kedua tangan, kedua kaki. Dalam nama Tuhan Yesus, bila apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini dapat menjadi bekal kita sepanjang hari ini, dan apa yang kita perkatakan pada hari ini boleh termaterai oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin.